Soft magnet, ada yang namanya hard magnet, yaitu material magnetik yang susah untuk dimagnetisasi dan didemagnetisasi. Untuk mengingat properti dari hard magnet, yang perlu Anda ingat adalah histeresis loopnya itu sangat besar dan hampir segi 4. Jadi ini berlawanan dengan bentuknya soft magnet. Jadi kalau kurvanya besar, ya, kalau kurvanya besar berarti nilai Hc-nya juga besar. Jadi nilai remanensnya juga besar, ya. Nilai remanans besar, koefisiennya besar, terus low initial permeability, ya. Jadi dia tidak gampang dimagnetisasi, ya. Terus high hysteresis energy losses, berarti ini energi di bawah kurva ini, ya, besar. Hard magnet itu jadi dia ini kebalikannya dari soft magnet. Terus untuk kategori hard magnet ada properti yang disebut juga dengan BH max, ya, ini dia. Yang merupakan perkalian antara H dan B terbesar di kuadran kedua. Jadi di sini. Yang nilainya sama dengan luas segi 4 terbesar yang bisa muat di kuadran kedua. Jadi hard magnet ini bisa diklasifikasikan lagi lebih lanjut berdasarkan nilai BH max yang akan kita lihat pada slide selanjutnya. Ya, jadi BH max itu ya, segi 4 terluas yang bisa cukup di kuadran kedua yang di sini. Ya. Di sini diperlihatkan gambar dari magnet neodymium iron boron, ya, NiB. Ya, yang hanya dengan sebesar koin kecil ini dia bisa ngangkat beban sebesar 4,5 kilo, ya, 10 pounds. Ya. Magnet ini memiliki BH max yang besar, yaitu sekitar lebih dari 200 kJ per meter pangkat 3. Ya. Berdasarkan nilai BH max, hard magnet ini bisa dibagi menjadi konvensional dan high energy magnet. Jadi ini konvensional hard magnet material, ini yang pertama, ya. Yang klasifikasinya ini berdasarkan nilai BH max-nya. Jadi kalau BH max-nya 2 sampai 80 itu disebut juga dengan konvensional hard magnet. Ya, contohnya adalah alnico, ya, alnico, aluminium, nikel, kobalt, alnico. Dan biasanya dialloy dengan tungsten atau chrome. Jadi ditambah tungsten atau chrome, yang gunanya adalah untuk menghambat pergerakan domain wall sehingga sulit untuk dimagnetisasi atau didemagnetisasi. Jadi ingat, ya, kita kalau mau memperkuat magnet kita harus menghambat pergerakan domain wall. Dan dengan menggunakan heat treatment yang tepat, kita tuh bisa membuat satu grain itu, satu butir grain itu hanya terdiri dari satu domain. Jadi ingat yang polikristalin, ya. Polikristalin ada grain-grainnya. Jadi di grain ini hanya ada satu domain. Jadi nggak banyak domain. Jadi kalau kita punya struktur seperti ini, grain boundary yang sekaligus domain wall ini akan susah digeser. Jadi ini sudah kita bahas sebelumnya pas polikristalin, ya. Jadi dengan memberi tungsten atau chromium kita menghambat pergerakan domain wall-nya, dan juga dengan melakukan membuat satu butir itu mengandung satu domain aja. Nah, yang kedua, kelas kedua adalah high energy hard magnetic. Ini untuk yang BH max-nya itu di atas 80. Nah, kenapa, kalau Anda tanya kenapa 80? Ya, karena itu standar konvensi aja, ya. Kalau di atas 80 dia high energy. Contoh pertama adalah samarium kobalt alloy atau SmCO5, ya, yang memiliki BH max-nya itu sampai 250. Jadi nah, dapat dibuat dengan metode powder metalurgi. Jadi bisa dibuat dengan metode powder metalurgi, di mana partikelnya disusun dan dengan menggunakan medan magnet eksternal. Jadi kita kasih medan magnet dan partikelnya itu bisa disusun. Dan kemudian ditekan dan dicetak
sesuai bentuk yang kita inginkan. Kemudian diberi heat treatment yang gunanya untuk meningkatkan properti magnetiknya. Oke. Nah, contoh kedua dari high energy magnet adalah neodymium iron boron magnet, ya. Jadi magnet ini dikembangkan karena samarium itu mahal dan langka, sedangkan kobalt jauh lebih mahal dari besi. Ya, jadi samarium kobalt itu termasuk mahal. Jadi perlu dikembangkan jenis magnet yang lain, dan ternyata setelah diteliti neodymium iron boron ini lebih tinggi lagi BH max-nya sampai 350. Jadi cara membuatnya sama dengan samarium kobalt, pakai powder metalurgi dan menggunakan heat treatment. Cara kedua adalah ini mirip-mirip ya dengan samarium kobalt. Terus cara kedua juga bisa menggunakan rapid solidification, ya. Dalam proses ini material ini dilelehkan dulu, kemudian didinginkan dengan cepat. Tujuannya adalah supaya dalam satu grain hanya ada satu domain. Jadi kembali lagi ke yang tadi ya, single domain di satu grain, sehingga grain boundary-nya juga berfungsi sebagai domain wall. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, struktur seperti single domain grain ini akan sulit untuk dimagnetisasi dan didemagnetisasi, sehingga coercive field-nya itu besar, ya. Detail untuk membuat masing-masing material ini bisa Anda baca di textbook. Yang perlu Anda ketahui di sini adalah kenapa alasan teknik tersebut dipilih dan bagaimana konsekuensinya terhadap properti magnetnya, ya. Salah satu kekurangan dari neobium magnet ini adalah temperatur Curie-nya yang rendah, yaitu 300. Tapi 300 ini juga masih oke menurut saya. Di atas temperatur Curie dia akan berubah menjadi paramagnetik. Sedangkan untuk alnico atau samarium kobalt itu di atas 700 temperatur Curie-nya.